Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin rahmati Allah, bersama kita guru kita Syekh Ali Abu Haniyah hafizahullah taala, salah seorang masyayikh kita dari negeri Palestina. Beliau akan menyampaikan kalimat atau kajian pada malam hari ini dengan tema tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. شيخنا فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله إخواني وأحبتي في هذا المسجد المبارك، مسجد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفي هذا المعهد الطيب الذي هو منارة علم في هذا البلد، معهد أبي هريرة. أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ القائمين عليه، وأن يشكر لهم حسن استضافتهم لنا وإتاحة هذه الفرصة لإلقاء هذه المحاضرة. Hadirin sekalian, Syekh hafizahullah taala membuka kajian beliau pada malam hari ini dengan membacakan kita khutbatul hajah yang telah sering kita dengar bersama. Kemudian setelahnya beliau menyampaikan salam hangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, hormatan kepada antum semua, saudara-saudaraku yang aku cintai, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang berkah ini insyaallah taala, yaitu Masjid Aisyah. Kemudian di pondok ini yang dia merupakan salah satu mercusuar ilmu yang ada di negeri kita, negeri Indonesia, yaitu Ma'had Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ma'had ini, kemudian para pengurusnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka balasan yang terbaik karena mereka telah menjamu kami dan menerima kami sebagai tamu dengan luar biasa, dan mereka memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan muhadarah pada malam hari ini. أحيي هذه الوجوه الطيبة المتوضئة، إخواننا في لومبوك، والمسلم أخو المسلم. نحن من فلسطين وأنتم من أندونيسيا، يجمعنا هذا الدين الواحد، ويجمعنا عبادة رب واحد، ويجمعنا قرآن واحد أنزله الله عز وجل من أجل فهمه وتدبره والعمل به. Kemudian beliau melanjutkan, beliau kembali mengucapkan salam kepada antum semua yang beliau sifati dengan wajah-wajah yang luar biasa, wajah-wajah yang baik, yaitu saudara-saudara kami di Lombok. Sungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Beliau mengatakan, kami datang dari Palestina dan antum adalah warga negara Indonesia, tapi kita disatukan oleh satu Rabb, satu sesembahan, dan kita disatukan oleh satu Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pahami, pelajari, dan kita amalkan. أولى وأهم ما يشغل به المسلمون أوقاتهم هو كتاب الله
وكلام الله والقرآن الذي أنزله الله عز وجل رحمة للخلق وهداية للناس. Kemudian beliau mengatakan hal utama dan yang paling utama serta paling penting untuk menjadi kesibukan kaum muslimin mengisi waktu-waktu mereka adalah Al-Quran, yang dimana dia merupakan kitabullah, dia merupakan kalamullah, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dan menjadi petunjuk. وما ضل كثير من المسلمين ولا تأخروا عن الأمم وأصبحوا في مؤخرة الركب إلا عندما تمسكوا بأعظم سبب من أسباب عزهم ألا وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل لكي تقود هذه الأمة جميع الأمم. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang menyebabkan banyak dari kaum muslimin menyimpang kemudian mundur ke belakang kecuali ketika mereka tidak berpegang kepada sebab terbesar kemuliaan mereka, yaitu Al-Quran, yang dimana dia diturunkan oleh Allah agar kaum muslimin bisa memimpin umat-umat yang lain. فإن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب على عبده كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ماذا هدى للمتقين. فهذا الكتاب كتاب هداية، وكل من أعرض عن فهمه وقع في الغواية. Kemudian beliau mengatakan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran ini, kitab ini kepada hambanya yaitu Rasulullah SAW, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Alif Lam Mim, ini adalah Alkitab yang merupakan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran merupakan kitab hidayah yang dia berisi petunjuk. Maka semua orang yang berpaling dari Al-Quran maka dia akan terjatuh ke dalam kesesatan. فهو كما جاء في وصفه في بعض الآثار أن من طلب الهداية فيه هداه الله، ومن طلب الهدى في غيره أضله الله، ومن حاول أن يحرفه أو أن يصد عنه قصم الله ظهره. Kemudian beliau mengatakan Allah, Al-Quran sebagaimana disebutkan sebagian sifatnya di sebagian asar-asar atau riwayat-riwayat bahwasanya barang siapa yang mencari hidayah di dalam Al-Quran maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya hidayah. Namun barang siapa yang mencari hidayah atau petunjuk di selain Al-Quran maka Allah justru akan menyesatkannya. Dan barang siapa yang berusaha untuk merubah Al-Quran atau menghalangi manusia dari Al-Quran maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakannya. فتعالوا بنا نعيش هذه الليلة المباركة، هذه اللحظات التي نرجو من الله أجرها ونبغي خيرها مع آية من هذا القرآن، آية واحدة فقط، وهي كما علمتم من العنوان هذه المحاضرة تفسير إياك نعبد وإياك نستعين. Beliau mengatakan, maka mari pada malam hari ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melewatkan waktu kita yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala padanya, kemudian memberikan kita kebaikan padanya. Mari kita lewati waktu kita saat ini bersama satu ayat
dari ayat-ayat Al-Quran, satu ayat saja, sebagaimana antum ketahui dari judul atau tema kajian kita pada malam hari ini, yaitu tafsir ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. فكلنا يقرأ هذه الآية الكريمة في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة، في الفريضة 17 مرة، ثم في النوافل وفي السنن في الصلاة نقرأها أكثر من ذلك. فهل تدبرناها وفهمنا معناها؟ Beliau melanjutkan, semua kita membaca ayat ini siang dan malam itu lebih dari 17 kali. Di salat fardu saja kita membacanya kurang lebih 17 kali. Belum lagi jika kita membacanya di salat-salat sunnah kita, maka kita membacanya lebih dari itu. Namun, apakah kita sudah memperhatikan, menghayati isinya, memahami isinya? وهي آية من سورة لا تصح صلاتنا إلا بها، لأننا إذا وقفنا نصلي أنا وأنت وجميع المسلمين نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا هي آية من صلب سورة الفاتحة التي نقرأها ليس في كل صلاة فقط بل في كل ركعة. Ia merupakan satu ayat dari sebuah surat yang tidak sah salat kita kecuali kita membacanya. Karena ketika kita berdiri salat, kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ia merupakan satu ayat dari surat Al-Fatihah yang kita tidak membacanya dalam setiap salat secara umum, tapi kita membacanya di setiap rakaat. وسورة الفاتحة كما تعلمون هي أعظم سورة في القرآن، كما جاء عن الصحابي أبي سعيد ابن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. أي سورة هي؟ قبل أن أخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد قال يا رسول الله ألم تقل أنك ستخبرني بأعظم سورة في القرآن؟ قال نعم، هي سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Beliau mengatakan surat Al-Fatihah, sebagaimana antum ketahui bersama, ia merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, aku akan mengajarimu, aku akan memberitahukan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Kemudian Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu menagih Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bukankah tadi Anda menjanjikan bahwa Anda akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung dalam Al-Quran? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, surat yang paling agung itu adalah surat Al-Fatihah, dan dia adalah as-sab'ul mathani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Wa min fadli hadhihi al-ayah aidan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kama yaqulu Syekh al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, qala jumi'at al-kutub as-samawiyyah kullaha fi al-Qur'an. كل معاني الكتب التي أنزلها الله من السماء كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم جمعت في القرآن. قال وجمع القرآن في المفصل وهو من سورة الحجرات إلى آخر القرآن. قال وجمع المفصل في الفاتحة
وجمعت الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. Beliau melanjutkan hafizahullah taala, di antara keutamaan ayat ini yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya kitab-kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, semuanya dikumpulkan maknanya di dalam Al-Quran. Kemudian isi Al-Quran, kandungan Al-Quran dikumpulkan dalam surat-surat Al-Mufassal. Beliau menjelaskan surat-surat Al-Mufassal yang dimaksud adalah mulai dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Kemudian surat-surat Al-Mufassal tersebut dikumpulkan kandungannya di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian kandungan surat Al-Fatihah dikumpulkan dalam firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وجاء عن بعض السلف أنه قال الفاتحة سر القرآن وسر الفاتحة في هذه الآية. Beliau menambahkan, disebutkan di salah satu riwayat dari sebagian salaf kita bahwa dia menyebutkan Al-Fatihah itu adalah kesimpulan dari Al-Quran. Makna Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Kemudian makna Al-Fatihah itu terkumpul pada ayat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ومن عظيم قدر هذه الآية وكثرة ما فيها من المعاني والأسرار والفوائد ألف ابن قيم الجوزية رحمه الله كتابا كاملا في تفسيرها، مطبوع في 3 مجلدات، اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. Beliau menambahkan, di antara bukti bahwasanya kedudukan ayat ini luar biasa agungnya dan banyaknya faedahnya, kandungannya, maknanya adalah yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menyusun satu kitab lengkap dari awal sampai akhir itu untuk menafsirkan satu ayat ini saja. Dan kitab ini dicetak dalam 3 jilid dan judulnya adalah Madarijus Salikin fi Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. فتعالوا بنا نتأمل ما في هذه الآية الكريمة من أسرار بديعة، وهي كثيرة وكثيرة جدا، نأخذ منها ونتعلم من هذه الفوائد بعضها فقط. Kemudian beliau kembali mengajak, mari kita merenungi segala rahasia yang sangat indah yang terkandung di dalam ayat ini. Dan sebenarnya dia banyak, tapi kita ambil beberapa saja di antaranya kita pelajari. أول هذه الأسرار أن الآية فيها التفات، أسلوب التفات في اللغة العربية، وهو أسلوب بلاغي، لأن العبد يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يتكلم عن الله ثم يخاطب الله ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، كأن تكون معرض عن شخص هكذا تكلم عنه ثم تلتفت إليه وتطلب منه. نعم. Di antara kandungan indah yang luar biasa dikandung oleh ayat ini yang pertama adalah di dalam ayat ini terdapat satu metode atau satu bentuk bahasa yang dikenal dalam ilmu balaghah, yang dikenal dengan istilah iltifat. Apa yang dimaksud iltifat? Beliau akan menjelaskan, yaitu beliau mencontohkan ketika seseorang membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Antum tahu artinya kan? Kata beliau,
ketika seseorang membaca ayat ini 1, 2, 3, maka dia sedang berbicara tentang Allah, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dia selesai mengabarkan tentang Allah di 3 ayat pertama, dia tiba-tiba berpindah berbicara dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yaitu seolah-olah di 3 ayat pertama beliau berbicara dengan orang lain, mengabarkan tentang Allah. Kemudian di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in beliau berpindah berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang beliau maksud dengan iltifat yang dikenal dalam ilmu balaghah. Wa hadha iltifat في هذه الآية أتى بعد الثناء على الله، لأنك في سورة الفاتحة حمدت الله الحمد لله رب العالمين، ومجدت الله الرحمن الرحيم، وأثنيت على الله مالك يوم الدين، والآن أتيت لتلتفت، وهذا يدل على القرب من الله. Beliau menjelaskan lebih lanjut lagi dengan mengatakan iltifat ini yang kita sebutkan tadi, maksudnya iltifat yang ada dalam ayat ini. Ketika seseorang memulai membaca alhamdulillah, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapannya segala puji bagi Allah. Kemudian dia mengagungkan Allah dengan ucapannya Ar-Rahman Rahim, dia memanjatkan puji-pujian kepada Allah Maliki Yaumiddin. Kemudian setelah itu dia berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. ومن أسرار هذه الآية الكريمة تكرار إياك فيها مرتين، فقال إياك نعبد، ما قال ونستعين، ما قال إياك نعبد ونستعين سبحانه، قال إياك نعبد وإياك نستعين. فتكرار إياك يدل على الأهمية. Di antara rahasia atau kandungan luar biasa surat ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu diulanginya kata iyyaka dalam ayat tersebut sebanyak 2 kali. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah, Allah tidak melanjutnya dengan mengatakan wa nasta'in, dan meminta pertolongan, tapi diulangi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 2 kali, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka diulanginya iyyaka ini sebanyak 2 kali menunjukkan pentingnya masalah ini. ووجود النون السر الثالث من أسرار هذه الآية، وجود النون، حرف النون نستعين نعبد، ما قال إياك أعبد وإياك أستعين، لا، إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا وإخبار من العبد أن الناس جميعا يعبدونك وأنا واحد منهم، أنا عبد أو ضعيف واحد من هؤلاء الناس. نعم. Kemudian di antara makna kandungan luar biasa ayat ini, yaitu ketika ayat itu berbunyi nasta'in menggunakan huruf nun. Salah yang belajar bahasa Arab salah paham. Menggunakan huruf nun yang artinya kami. Tidak berbunyi ayat itu iyyaka a'bud. Dia tidak mengatakan hanya kepadamu aku beribadah, tapi dia menggunakan kami, hanya kepadamu kami beribadah. Para ulama menjelaskan kenapa dia menggunakan kata kami bukan saya. Ini untuk menghabarkan, memberitakan bahwasanya seseorang itu beribadah kepada Allah bersama orang banyak. Itu ada hamba-hamba Allah yang lain selain dia
yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang membaca ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia adalah salah satu dari sekian banyak hamba Allah yang beribadah kepadanya. ومن أسرار هذه الآية رابعا ما فيها من تقديم وتأخير، حيث قدم الله عز وجل ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم. ما قال نعبدك ونستعينك، بل قال إياك نعبد وإياك نستعين. فما السر في هذا التقديم والتأخير؟ Kemudian beliau menyebutkan kandungan luar biasa yang keempat dari ayat ini. Ayat ini susunan kalimatnya ada yang dimajukan dan ada yang dimundurkan, yaitu kalimat yang seharusnya atau kata yang seharusnya jadi awal dijadikan belakang, dan kata yang seharusnya jadi belakang dijadikan depan. Beliau menyebutkan maksudnya, yaitu ayat itu tidak berbunyi na'buduka wa nasta'inuka, tapi dia berbunyi iyyaka na'bud. Iyyakanya itu seharusnya di belakang, na'buduka begitu, tapi malah dia jadi depan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi yang belajar bahasa Arab pasti paham apa rahasianya, kandungannya, faedahnya. وهذا التقديم والتأخير في علم البلاغة، اللغة العربية العظيمة، لغة القرآن، يفيد الحصر. كيف يعني الحصر؟ يعني كأنك تقول، عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، كأنك تقول لا أعبد إلا أنت يا رب، ولا أستعين إلا بك يا رب. Beliau mengatakan susunan kalimat seperti ini, yang belakang jadi depan, yang depan jadi belakang, di dalam ilmu balaghah, dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, faedahnya adalah dia menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan dalam kalimat tersebut dibatasi. Apa maksudnya? Yaitu seolah-olah kita berkata la a'budu illa anta ya Rabb. Iyyaka na'bud, seolah-olah kita berkata aku tidak beribadah kecuali kepada Engkau ya Rabbi, dan aku tidak meminta pertolongan kecuali kepada Engkau ya Rabbi. فتنفي نفيا قاطعا أنك تعبد غير الله، وكذلك تنفي نفيا قاطعا أنك تستعين بغير الله. Sehingga ayat itu dengan makna yang demikian kita menafikan bahwasanya kita ada beribadah kepada selain Allah secara qat'i, yaitu secara pasti dan mutlak, dan kita juga menafikan secara mutlak bahwasanya kita ada meminta pertolongan kepada selain Allah. فأنت تقولها بلسانك وكأنك أخذت أو وضعت على نفسك عهدا مع الله، يبقى عليك فقط أن تعمل بهذه الآية وهذا الكلام الذي تلفظت به لرب العالمين سبحانه وتعالى. Kita mengucapkan ayat ini dengan lisan kita. Ini seolah-olah kita ini membuat janji pada diri kita melalui ayat yang kita baca tersebut. Maka tinggal kita praktekkan, amalkan apa yang kita ucapkan tersebut dan perbuatan kita. وهذا التقديم والتأخير أيضا، إياك نعبد وإياك نستعين، أنك قدمت العبادة على الاستعانة، والعبادة حق الله والاستعانة حقك أنت، فقدمت حق الله على حقك. Faedah yang lainnya, susunan kalimat yang maju mundur ini, yaitu pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mendahulukan penyebutan ibadah
sebelum kita menyebutkan isti'anah. Kita sebutkan ibadah dulu sebelum menyebutkan permintaan pertolongan kepada Allah. Ibadah adalah hak Allah, adapun meminta pertolongan adalah hak kita. Maka kita mendahulukan hak Allah sebelum hak kita. وفيه أيضا مع أن الاستعانة هي عبادة، هي الاستعانة هي عبادة، فلماذا قلت نعبد وقلت نستعين؟ والاستعانة عبادة. قالوا هذا تقديم العام على الخاص، فذكرت العبادة بعامة ثم خصصت عبادة الاستعانة. Kemudian makna lainnya, bahwasanya isti'anah itu sendiri, meminta pertolongan itu sendiri sebenarnya adalah ibadah. Lalu apa faedahnya kita mengucapkan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, sementara minta pertolongan adalah ibadah juga? Para ulama kita menyebutkan bahwa kalimat ini menunjukkan bahwasanya keumuman makna, yaitu ibadah secara umum itu disebutkan di awal, kemudian meminta pertolongan yang merupakan ibadah khusus ini disebutkan di belakang, sehingga kita menyebut secara umum dulu, kemudian setelah itu kita sebut secara khusus. فما معنى العبادة إياك نعبد وما معنى الاستعانة إياك نستعين؟ إذا قلت إياك نعبد تبرأت من الشرك بالله وتبرأت من الرياء في العمل، وإذا قلت إياك نستعين تبرأت من حولك ومن قوتك ومن إعجابك بنفسك ووكلت أمرك إلى الله. Apa makna ibadah pada ucapan kita iyyaka na'budu? Kemudian apa makna meminta pertolongan pada ucapan kita iyyaka nasta'in? Yaitu ketika kita mengucapkan ya Allah hanya kepadamu kami beribadah, sesungguhnya kita telah berlepas diri dengan ucapan kita tersebut dari kesyirikan, dan kita berlepas diri juga dari riya, memamerkan ibadah kita ketika kita melakukannya. Kemudian ketika kita mengucapkan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan, kita sesungguhnya sedang berlepas diri dari kemampuan kita sendiri, dari kekuatan kita sendiri, dan bahwasanya kita tidak pernah mengagumi atau takjub dengan kemampuan kita sendiri. وعندما عرف العلماء العبادة، وأفضل من عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Beliau mengatakan, ketika para ulama memberikan kita definisi atau pengertian ibadah, di antara ulama yang memberitahu kita pengertian ibadah yang paling baik adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah sebuah istilah umum atau nama yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan, perbuatan baik lahir maupun batin. Wa amma al-isti'anah faqalu hiya al-i'timadu 'ala Allah i'timadan mutlaqan fi jalb al-manafi' wa daf' al-madar. Adapun isti'anah, meminta pertolongan, isti'anah bagaimana para ulama menyebutkan definisinya? Para ulama kita mengatakan isti'anah itu adalah ketika kita bersandar kepada Allah secara mutlak, bahwasanya hanya Allah yang memberikan kita kebaikan dan bisa menjauhkan kemudaratan atau bahaya dari diri kita. Iyyaka na'bud, idzan الشطر الأول من الآية مأخوذ من العبودية
من العبودية، وهي تحقيق التوحيد لله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. Kata pertama dari potongan ayat ini yaitu iyyaka na'bud, kita ambil dari kata ubudiyah, yang dimana ubudiyah ini maksudnya adalah yaitu mewujudkan tauhid, kemudian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Wal amru biha jaa awwal amrin fil Qur'an al-Karim. Idza fatahta al-mushaf أول أمر في القرآن أتى في أول سورة البقرة قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Beliau mengatakan perintah untuk beribadahnya kepada Allah ini, dia merupakan perintah pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jika kita membuka mushaf Al-Quran dari awal, maka kita akan mendapati kata perintah yang pertama yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Fatahqiqul ubudiyyah lillah amrun 'azim. لا يقدر عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وأقبل على الله وعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان موحدا لله متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mewujudkan perintah besar ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah, tidaklah mampu melakukannya kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengerahkan semua kemampuannya untuk mempelajari dan mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga orang yang mampu ini kesimpulan adalah orang yang bertauhid, mengesahkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. لأنك أيها العبد مهما حاولت أن تتحرر من العبودية لا يمكنك، لأنك خلقت عبدا. فإما أن ترضى بكونك عبدا لله وتحقق له العبودية المطلوبة منك، وإما أن تعبد غير الله، فاختر لنفسك. Kita, wahai hamba Allah, bagaimanapun kita berusaha untuk merdeka, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa, karena kita diciptakan oleh Allah sebagai hamba. Maka kita hanya punya dua pilihan. Kita ridha menjadi hamba Allah, kemudian kita tunduk dan beribadah kepadanya, atau kita beribadah dan menyembah selainnya. Kita tidak bisa memilih. لذلك العجب كل العجب من الذي خلقه الله لعبادته فأعرض عن عبادته سبحانه وراح يعبد غيره من معبودات باطلة. Di antara perkara yang sangat mengherankan, ketika seseorang yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, tiba-tiba dia berpaling dari ibadah tersebut, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia malah beribadah kepada selainnya. لأن عبادة الله لا تجتمع مع الشرك بالله، كما قال سبحانه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Karena ibadah kepada Allah itu tidak akan pernah bisa bersatu dan berkumpul dengan kesyirikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi,
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika ada sekutu atau yang berkongsi tidak butuh kepada syarikatnya, maka aku paling tidak butuh kepada siapapun. Maka barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, dia sekutukan aku dengan selainku di dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. لذلك من الجهل العظيم الذي نراه عند كثير من المسلمين أنه يقف يصلي ويقول إياك نعبد وإياك نستعين ويصلي إلى قبر، أو يذهب عند مقام ولي من الأولياء ويستغيث به ويطلب منه الحوائج من دون الله. Karena itu salah satu bentuk kejahilan, kebodohan yang sangat besar yang bisa kita saksikan adalah ketika seseorang berdiri salat dan dia membaca dalam salatnya, hanya kepadamu kami beribadah, namun di saat yang sama dia salat menghadap ke kuburan, atau dia mendatangi sebuah makam seorang wali atau sejenisnya, kemudian dia meminta pertolongan kepadanya dan dia meminta hajat dan seterusnya. وهذا تناقض عظيم بين قول العبد وفعله، لأن فعله خالف قوله، قال لا نعبد إلا أنت يا الله، بينما ذهب يشرك بالله. Ini merupakan sebuah kontradiksi yang dimana dia melakukan sebuah pertentangan yang sangat besar antara ucapannya dan perbuatannya. Dia mengucapkan kami tidak beribadah kecuali kepadamu ya Allah, namun di saat yang sama dia malah menyekutukan Allah. وبعضهم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم في اليوم التالي يذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فيشركه مع الله في معرفة علم الغيب والعياذ بالله. Sebagian yang lain dia mengucapkan ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan, namun keesokan harinya dia malah mendatangi penyihir, dia datang kepada dukun atau peramal, sehingga dia menyekutukan Allah dalam perkara, yaitu pengakuan mengaku perkara gaib. فلذلك اعلموا علم اليقين أن كل من أشرك مع الله من المسلمين ممن يفعلون الأفعال الشركية أنه لم يحقق هذه الآية التي قرأها، بل هو كاذب على نفسه راض بجهله. Beliau mengatakan, karena itu perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap orang yang menyekutukan Allah dari kalangan kaum muslimin, sesungguhnya dia belum merealisasikan ayat ini. Sesungguhnya dia tenggelam dalam kejahilannya. وهذا المقام أعني مقام العبودية، هذا أشرف المقامات للخلق، لأن العبد كلما حقق العبودية أكثر كان عند الله أعظم، وكلما نقصت عبوديته لله كان عند الله أصغر وأحقر. Beliau melanjutkan, status ini yaitu status menjadi hamba, beribadah hanya kepada Allah, dia merupakan kedudukan tertinggi bagi seorang makhluk. Ketika seorang hamba semakin banyak dia merealisasikan ubudiyah, penghambaan kepada Allah, maka semakin dia tinggi dan mulia di sisi Allah. Namun semakin kurang dan semakin jauh dia dari makna ini, penghambaan ini,
maka semakin dia kerdil dan semakin dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. لذلك نجد كل من أعرض عن عبوديته لله ضرب الله عز وجل لنا مثلا في نهايته الوخيمة ومصيره الأليم. Karena itu setiap orang yang berpaling dari ubudiyah ini, dari penghambaan ini, Allah Subhanahu wa taala telah membuatkan bagi kita perumpamaan bahwa orang seperti itu pada akhirnya dia akan terjatuh ke dalam kehinaan dan kesengsaraan. مثال ذلك إبليس اللعين عندما أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين توعده الله عز وجل بعذاب جهنم وأمهله إلى يوم القيامة وهو أكثر الكافرين. Di antara contohnya adalah iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam, dia menolak dan dia angkuh, sombong, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan azab neraka jahanam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya tangguh, Allah memberikannya waktu, dan iblis adalah makhluk yang paling besar kekufurannya. وهذا فرعون أيضا الذي ادعى الربوبية وادعى الألوهية وحارب الله ورفض عبادة الله أهلكه الله في الدنيا وتوعده بعذاب الآخرة ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. Fir'aun, di mana dia kita ketahui mengaku memiliki sifat ketuhanan, atau dia yang pantas untuk disembah, dia memerangi Allah Subhanahu wa taala, dia menolak untuk beribadah kepada Allah, Allah binasakan dia di dunia. Kemudian Allah ancam dia dengan azab di hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang artinya dan nanti pada hari kiamat masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang penuh. وقوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح وأصحاب الظلة قوم شعيب وغيرهم كلهم أعرضوا عن عبادة الله فأهلكهم الله. Kaum Nabi Nuh, kemudian Ad, kaum Nabi Hud, kemudian Thamud, kaum Nabi Saleh, kemudian kaum Nabi Shu'aib dan lain-lainnya, semua mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua. وكل نبي من أنبياء الله أرسله الله إلى قومه كان يأمرهم بالعبادة وبالتوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Setiap nabi yang Allah utus kepada kaumnya, mereka semua itu mengajak kepada ibadah kepada Allah, yaitu mengajak kepada tauhid, sebagaimana ayat yang insyaallah sering kita dengar yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat, yaitu mereka mengajak untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. فلما كان مقام العبودية أعظم المقامات للخلق وصف الله خيرة خلقه الأنبياء والرسل بهذا الوصف كقوله سبحانه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال سبحانه واذكر عبدنا داود، وقال واذكر عبدنا أيوب، وقال سبحانه نعم العبد إنه أواب. Ketika kedudukan ubudiyah, jadi hamba Allah, beribadah hanya kepada Allah,
dia merupakan kedudukan tertinggi yang bisa dimiliki oleh makhluk. Allah Subhanahu wa taala mensifati makhluknya yang terbaik, yaitu para nabi dan rasul, dengan firman-Nya, dan yang artinya, ingatlah hamba-hamba Kami. Kemudian Allah menyebutkan hamba-hamba yang dimaksud itu dalam bentuk pujian Ibrahim, Ismail, Ishaq dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hambanya Nabi Daud, wadhkur abdana Daud. Ingatlah hamba Kami Daud. Kemudian ingatlah hamba Kami Ayyub. Bal inna Allah azza wa jalla qad wasafa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam بالعبودية في أعظم مواطنه وأعظم مواقعه وأحسن مقاماته. Bahkan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maqam atau kedudukan ubudiyah sebagai hamba Allah dalam bentuk yang sangat tinggi dan agung. ففي مقام الوحي قال سبحانه فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام التنزيل تنزيل القرآن قال سبحانه الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام الدعوة قال سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Beliau menyebutkan kedudukan luar biasa Rasulullah SAW, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, dalam kedudukan beliau dalam segi wahyu, penerima wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada hambanya. Allah menyebut nabinya SAW sebagai hamba yang menerima wahyu. Kemudian dalam kedudukan sebagai penerima Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang disifati dengan Al-Furqan kepada hambanya. Kepada hambanya itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kedudukan beliau mendapatkan kedudukan luar biasa melalui Isra, Allah Subhanahu wa taala mensifatinya juga dengan sebutan hamba dalam ayat yang artinya Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad SAW. Kemudian dalam masalah dakwah, kedudukan beliau dalam dakwah, Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam ayat yang artinya sungguhnya ketika hamba Allah bangkit untuk berdakwah. Wal ibadah لله هي أعلى مراتب الدين. الدين كما تعلمون مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان أعلاها. وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمتى ما حقق العبد هذه المرتبة كان في أفضل مراتب الخلق عند الله. Ibadah hanya kepada Allah. Dia merupakan tingkatan Islam yang paling tinggi. Kita tahu tingkatan agama kita yaitu Islam, kemudian yang lebih tinggi darinya yaitu iman, kemudian yang paling tinggi adalah ihsan. Dan Nabi SAW memberikan kita definisi ihsan dengan sabda beliau SAW yang artinya ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah
seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu, tidak bisa melihat Allah, sungguhnya Allah melihatmu. Maka ketika seorang hamba mewujudkan kedudukan ini, maka sesungguhnya dia telah mencapai kedudukan yang tinggi. Wa yadkhulu fil ibadah lillahi azza wa jalla ba'da at-tauhid كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به من واجب أو مستحب أو حتى مباح إذا صحبه نية صالحة خالصة. Boleh melanjutkan, tercakup dalam makna ibadah kepada Allah setelah perintah untuk bertauhid, yaitu segala hal yang disyariatkan oleh Allah, segala hal yang diperintahkan oleh Allah, baik itu hukumnya wajib atau mustahab, bahkan perkara yang asalnya mubah, jika diiringi dengan niat yang baik. فصلاتك الفريضة عبادة وصلاتك النافلة قيام الليل عبادة كذلك، هذا واجب ومستحب. كذلك نومك، إذا نويت بنومك أن تتقوى على طاعة الله وتقوم لصلاة الفجر ونشيطا لعملك حتى تكفي أهلك وأولادك، فهذا أيضا عبادة. Ketika kita melakukan salat fardu, maka itulah ibadah. Ketika kita melakukan salat sunnah, qiyamul lail, itu adalah ibadah. Kita menikah, itulah ibadah. Bahkan ketika kita tidur kita, jika kita niatkan untuk istirahat agar kita mendapatkan kekuatan, kemudian kita bugar untuk melakukan salat subuh, kemudian kita semangat pada pagi harinya untuk bekerja sehingga kita bisa mencukupi orang-orang yang di bawah tanggungan kita, ini adalah ibadah. Walakin يجب أن تكون هذه العبادة وفق شرع الله كما أراد الله وكما أمر الله، وليس كما يحلو لك أن تفعل. Namun kata beliau, ibadah ini wajib dilakukan dengan cara yang sesuai dan sepadan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, dengan apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah, bukan dengan selera kita. لذلك وضع الله عز وجل شرطين اثنين حتى تقبل منك هذه العبادة التي تؤديها لله وتعبد الله بها، فإذا فقد أحد هذين الشرطين لم تقبل منك عبادتك. Karena itu Allah meletakkan bagi kita dua syarat agar ibadah tersebut diterima dari kita. Ibadah yang kita tunaikan tersebut, yang kita lakukan tersebut, jika tidak memenuhi kedua syarat ini, maka ibadah tersebut tidak diterima dari kita. هذان الشرطان اللذان لا تقبل العبادة إلا بهما، الأول الإخلاص لله، أن تكون هذه العبادة التي تؤديها خالصة لوجه الله، والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون عبادتك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kedua syarat tersebut yang tanpanya ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah, yaitu yang pertama ikhlas kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu kita beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. فمن حقق هذين الشرطين في عبادته لربه كان مطبقا حقا لقوله إياك نعبد. Barang siapa yang mewujudkan dua syarat ini dalam ibadahnya, maka sesungguhnya dia telah betul-betul mewujudkan ucapannya, mempraktekkan secara nyata ucapannya,
hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Wa amma qawluka ayyuhal 'abd iyyaka nasta'in, فذكرت استعانة ها هنا بعد العبادة، مع أنها عبادة، ولكن ذكرت لأهميتها، وذلك لحاجتك أيها المسلم إلى الاستعانة بالله في عبادتك. Adapun ucapan kita, ucapan antum, wahai hamba Allah, hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Ketika kita menyebutkan isti'anah, padahal dia sendiri adalah ibadah, kita sebutkan secara khusus karena urgennya, karena pentingnya isti'anah ini, karena butuhnya kita kepada pertolongan Allah dalam ibadah kita. لأنك لولا عون الله لك ما عبدت، ما استطعت أن تعبده، لكنه أعانك سبحانه فاستطعت أن تعبده، وقفت بين يديه، صليت، صمت، تصدقت، حججت، بررت والديك، أحسنت الجوار، أحسنت إلى الخلق، وغير ذلك من العبادات كله بعون الله لك. Seandainya bukan karena pertolongan Allah kepada kita, sungguhnya kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Allah memberikan kita pertolongan sehingga kita bisa berdiri melakukan salat, kita bisa melakukan puasa, kita bisa bersedekah, kita bisa berhaji, kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita bisa berbuat baik kepada orang lain, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. وقد جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتجز قائلا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيد. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan kalimat-kalimat, untayan-untayan kalimat dalam bentuk syair. Lau karrartum. Wallahi laula Allah ma ihtadayna wala tasaddaqna wala sallayna فأنزلا سكينة علينا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. اللهم صل وسلم على رسول الله. Rasulullah SAW melantunkan untayan kalimat yang indah dalam bentuk bait-bait syair yang artinya, demi Allah, seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan bisa bersedekah dengan harta kita, kita juga tidak akan bisa mendirikan salat. Maka ya Allah, turunkanlah ketenangan atas kami dan kokohkanlah kaki-kaki kami. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث استعن بالله ولا تعجز. استعن بالله ولا تعجز. Dan Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah lemah. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمنا الأذكار، أذكار الصباح والمساء، ومنها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني أنك ماذا؟ تستعين بالله، وأن الله عز وجل يبرئك من الوكول لنفسك.
Di antara yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, yaitu salah satu zikir yang kita baca di pagi dan petang, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Allah yang maha memiliki kehidupan sempurna, yang terus-menerus mengurus hamba-hambanya, sungguhnya kami meminta pertolongan dengan menyebut kasih sayang-Mu ya Allah. Perbaikilah urusanku semuanya, perbaikilah urusanku semuanya, dan jangan pernah biarkan aku mengandalkan diriku tanpa pertolongan dari-Mu meskipun hanya sekejap mata. Yaitu artinya kita meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita, menjauhkan kita dari sikap mengandalkan diri sendiri. Wa min al-kalimat al-'azimat التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها الحوقلة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هي كنز من كنوز الجنة لأنها كلمة استعانة بالله. Dan di antara kalimat atau ucapan agung yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, yaitu yang kita kenal dengan istilah al-hawqalah, yaitu ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Nabi SAW menamai al-hawqalah ini dengan sabda beliau dalam sebuah hadis, al-hawqalah itu adalah kanzun min kunuzi al-jannah. Dia adalah harta berharga yang tersimpan di dalam surga, karena dia merupakan kalimat yang maksudnya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذه الكلمة العظيمة فيها استعانة كاملة بالله سبحانه وتعالى، لأنك نفيت الحول والقوة عن نفسك، والحول هو القوة. لك أنت لا حول ولا قوة لا لك ولا لغيرك إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. Kalimat ini dia merupakan permintaan pertolongan yang sangat sempurna. Karena ketika kita mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, sungguhnya kita sedang menafikan dari diri kita kekuatan, kemampuan. Kita tidak memiliki kemampuan, tidak pula orang lain. Sungguhnya kemampuan dan kekuatan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عن هذه الكلمة، قال بها تكابد الأهوال وتحمل الأثقال وينال رفيع الأحوال. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mensifati kalimat al-hawqalah ini, la haula wala quwwata illa billah, dengan ucapannya. Dengan kalimat ini kita bisa menghadapi semua kondisi. Dan dengan kalimat ini kita bisa menahan semua beban. Dan dengan kalimat ini kita bisa mencapai kedudukan yang tinggi. فأنت أيها العبد إذا قلت هذه الكلمة أعانك الله في كل ما تريد وعلى كل ما يأتيك، ويحفظك من كل ما تخاف، ويبعد عنك كل ما تحزن أو ما يحزنك وكل هم يهمك. Kemudian beliau menyebutkan keutamaan lain kalimat ini. Anda, wahai hamba Allah, ketika Anda mengucapkan kalimat ini, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membantu Anda dalam setiap perkara yang Anda inginkan. Kemudian Allah akan membantu Anda dalam setiap perkara yang Anda hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi Anda dari segala keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Anda ketenangan dan pertolongan
menghadapi segala hal yang membuat kita sedih ataupun susah. إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة الاستعانة هذه وكنت تظن أنك لا تستطيع أن تقوم بعبادة أعانك الله عليها وإذا قلتها تخشى من المعاصي حفظك الله منها وإذا قلتها إذا وقعت عليك مصيبة رزقك الله الصبر عليها. Jika kita mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat permintaan pertolongan ini, bahwasanya kita tidak mampu melakukan sebuah ibadah kecuali dengan pertolongannya, maka Allah akan membantu kita melakukan ibadah. Jika kita mengucapkannya karena rasa takut kita terjerumus ke dalam maksiat, maka Allah akan menjaga kita. Dan ketika kita mengucapkannya, ketika kita mendapatkan musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita menghadapinya. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وبه نختم مجلسنا هذا المبارك إن شاء الله الدعاء الذي علمه صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما وضع رسول الله يده على معاذ وقال يا معاذ والله إنني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Dan di antara hadis yang datang dari Nabi kita SAW, dan beliau mengatakan bahwasanya dengan faedah ini saya akan mengakhiri kajian kita di waktu yang berkah ini, yaitu sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau pada Muadz dan beliau berkata kepada Muadz yang artinya, wahai Muadz, sungguh aku benar-benar mencintaimu, maka janganlah engkau tinggalkan di penghujung salatmu atau di akhir salatmu dengan janganlah engkau tinggalkan pada akhir salatmu ucapan, ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk mengingatmu, kemudian untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah kepadamu dengan baik. Nas'alullah al-'aliy al-'azim an yu'inana wa iyyakum ala dhikrih wa syukrih وحسن عبادته وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لمرضاته وأن يجعلنا ممن يتقيه حق تقاته وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau menutup kajian beliau pada malam hari ini dengan memanjatkan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongannya, kekuatannya untuk senantiasa berzikir, mengingatnya, menyebutnya, kemudian bersyukur kepadanya, kemudian beribadah dengan cara yang baik. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik, memberikan kita semua petunjuk untuk meraih hal-hal atau meraih keridhaannya, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Kemudian beliau menutupnya dengan memanjatkan sholawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salam asila. Salam. خلاص. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. الله أكبر الله